Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel Sejarah Orang Tua. Sahabat-sahabatku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kalian masih tetap diberikan kesehatan, kelancaran, panjang umur, berkah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini Kak Roni berada di suatu tempat yang mana tempat ini banyak dibicarakan oleh masyarakat sekitar sini, bahwa di sekitar jalan rel kereta api yang menyambung ke jurusan Bandung Cianjur gitu. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, andai kata kalian kena musibah, segeralah cari obat apabila sakit, karena sakit pasti ada obatnya. Begitu juga yang sembuh, yang sehat. Pergunakanlah kesehatanmu, yaitu untuk aktivitas yang halal. Dan semoga keluarga kalian sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, saya Kak Roni mohon dukungannya dengan cara klik, komen, share, subscribe channel Sejarah Orang Tua gitu. Terima kasih atas gabungnya dan terima kasih atas subscribe-nya. Mudah-mudahan Kak Roni berdoa buat kalian semua, mudah-mudahan sekeluarga sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini Kak Roni tadi sudah dibahas sedikit tentang sejarah-sejarah yang ada di wilayah ini, yaitu tentang sejarah jalan rel yang bernama Bupitan. Begitu. Kenapa bisa disebut Bupitan? Menurut warga, tadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama tetangga, sama warga di sini khususnya, katanya disebut Bupitan itu dulunya waktu pembangunan pada zaman kolonial Belanda, tempat ini masih pergunungan, masih rata, semuanya masih rata, seperti layaknya kebun rata begitu. Nah, pada zaman penjajahan waktu dulu, jadi pembangunannya ini rakyat Indonesia, yaitu dengan kerja paksa, dengan disebutnya Romusa gitu. Jadi kerja paksa, kalau tidak mau ya ditembak, kalau mau kerja pasti selamat gitu. Cuman kerjanya tidak dibayar begitu, hanya dikasih makan saja begitu, kata warga-warga yang ada di sini. Jadi akhirnya pembangunan yang namanya Bupitan ya seperti ini, jadi seperti lorong pelok gitu, kecil, sempit gitu ya, tidak jadi tinggal terlalu besar, jadi sempit begitu. Seperti inilah yang di belakang saya begitu. Jadi begitu pembangunan jalan rel Bupitan ini, banyak korban penindasan oleh kolonial Belanda begitu, karena
di sini menurut warga dikala menjelang maghrib ataupun di tengah malam sekira jam 12 malam sering terdengar suara menjerit, suara menangis, suara minta tolong, dan suara-suara yang begitu mengerikan. Begitu. Inilah tempatnya. Di sini banyak korban-korban penindasan, pembangunan jalan rel kereta api Bupitan gitu. Jadi masyarakat di sini kalau di tengah malam mereka lewat ke sini jalan kaki, belum pernah ada yang datang ke sini melewati kalau di tengah malam, kecuali rame-rame begitu, berempat, berlima ataupun banyakan baru lewat jalan ke sini tengah malam begitu. Kalau sendirian tengah malam pasti ada suara-suara yang mengerikan begitu. Oke, kita telusuri ke depan. Sahabat-sahabatku yang saya hormati, inilah lorong atau yang disebut Bupitan jalan rel kereta api yang jurusan Bandung Cianjur. Nah, menurut warga yang tadi siang ngobrol sama saya, jadi di situ pas belokan itu, jadi di situ banyak orang, maksud saya banyak suara-suara yang mengenaskan gitu di pengkolan sana. Jadi waktu dulu pembangunan ini apa namanya lorong Bupitan banyak korban penindasan pada zaman kolonial Belanda. Kita maju ke depan. Sahabat-sahabatku, kalau seandainya ada orang yang melintas atau melewat jalan kaki di menjelang maghrib ataupun di tengah malam, pasti akan terdengar suara-suara yang mengerikan begitu. Nah, disinilah yang namanya makhluk-makhluk goib yang ada di sini. Dulu waktu belum dibangun, di situ banyak orang-orang yang tergeletak hingga ada kepala buntung. Di sini juga ada orang lagi duduk, ada juga yang menangis, ada juga yang di sana merintih kesakitan. Dan di sini di bawah air ini terlihat minta tolong. Itu menurut cerita warga yang ada di sini. Jadi pas begitu orang lewat tengah malam pulang dari mancing, warga di sini pada lari ketakutan karena suara-suara yang mengerikan begitu. Oke, saya akan deteksi, insya Allah ada keberadaan makhluk gaib. Saya akan coba di batu yang itu tuh.
pemirsa, tadi saya sudah mendeteksi keberadaan makhluk gaib yang ada di batu-batu seperti ini. Menurut penglihatan batin saya, benar-benar banyak korban penindasan, kerja paksa, Romusa pada zaman Belanda. Ada yang minta tolong, ada yang minta didoain, ada juga yang merintih kesakitan, ada juga yang menangis begitu. Dan di sini ada penunggu begitu pembangunan ini sempat dibangun, ada penunggu di sini semacam ya mungkin panglimanya di sini. Gak tahu itu macan ataupun apa itu. Yang jelas waktu dulu pembangunan ini sudah ada penunggu gitu. Oke, kita langsung ke depan terus untuk melihat seberapa panjangnya lorong Bupitan ini. Oke teman-teman yang setia nonton channel kami, yaitu channel Sejarah Orang Tua, kalau kita mendeteksi suatu barang-barang pusaka di sini, memang ada semacam batu, semacam yang saya lihat seperti pewayangan tipis. Ada juga yang seperti di sini. Sebentar, saya deteksi dulu ya. Di sini, di wilayah ini ada barang pusaka semacam batu ali mungkin kecil, sekecil jari lah begitu. Ada juga yang berbentuk gentong, guci lah, seperti guci kecil kira-kira ujung jari, bentuk guci kecil. Jadi menurut penglihatan mata batin saya, boleh ini diambil, tapi penghuni di sini memilih orang tersebut hari dan tanggalnya. Seperti misalkan orang yang sudah menemukan benda pusaka di sini, berarti
itu adalah jodohnya, begitu. Jodohnya. Misalkan contoh, kalian hari kelahiran kalian hari Senin. Nah, begitu lewat di sini ternyata kalian menemukan barang Gucci segini. Nah, itu berarti itu kalian sudah jodohnya, begitu. Oke. Di sini ada. Kalau saya mendapatkan pasti banyak ritual gitu, harus ada ritualnya, begitu maksudnya. Oke. Kita telusuri lagi ke depan, seberapa meter kah panjangnya bupitan ini. Oke, sahabat-sahabatku yang saya hormati, jadi mungkin panjangnya lorong ini sekitar kira-kira 500 meter lah, kira-kira 500 meteran panjangnya lorong bupitan ini, gitu. Kalau di siang hari dari pagi sampai sore ya sekitar sampai jam 6 maghrib pasti ada orang yang melintas atau jalan kaki ke sini, gitu. Baik pergi ke kebun maupun ke sungai. Mana, Mbak? Biasa. Iya. Sendirian? Iya. Ada masyarakat di sini yang mungkin pergi ke kebun ataupun pulang dari kebun. Oke, sahabatku. Jadi panjangnya bupitan ini kalau diukur ini menurut perkiraan saya kira-kira ya 500 meteran. Oke, kita telusuri terus ke depan. Jadi di sini perbatasannya. Nah, inilah tugu air selokan yang mengalir ke sungai. Nah, inilah perbatasannya di sini. Sementara di sini ukuran perbatasan bupitan. Mana, Pak? Pulang? Iya. Oke, pemirsa yang saya hormati, penonton yang setia. Jadi saya sudah menerangkan dan menjelaskan inilah sejarah bekas pembangunan jalan rel yang bernama Bupitan, yaitu pada zaman pembangunan kolonial Belanda. Oke, pemirsa yang saya hormati, tadi saya sudah diterangkan dan dijelaskan semuanya tentang sejarah jalan rel, yaitu Bupitan, begitu. Jadi Bupitan ini penuh dengan misteri, penuh dengan makhluk gaib,
dan penuh sering terdengar suara-suara yang mengerikan itu. Jadi kalau kalian di mana saja berada, seandainya kalian berjalan kaki di suatu tempat, dimanapun saja kalian berada, tetaplah berdoa, karena berdoa bisa menyelamatkan di perjalanan kalian semua, begitu. Untuk itu Kak Roni dicukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas dukungannya di channel Sejarah Orang Tua. Gitu. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan dan doa buat kalian semua, semoga sehat sekeluarga. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sahabat-sahabatku, hormatilah orang tua, karena orang tua mempunyai sejarah. Tidak ada orang tua, maka sejarah tidak ada. Untuk itu, hormatilah orang tua. Dan sejarah-sejarahnya harus kita jaga, kita rawat, agar nenek, cucu, dan anak kita nanti bisa mengetahui tentang sejarah-sejarah orang tua. Gitu. Dari Kak Roni, kerabat kerja yang bertugas, terima kasih. Undur pamit dari hadapan pemirsa. Insya Allah besok atau lusa kita akan ketemu lagi di suasana yang berbeda, suasana yang lebih angker. Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.